Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dengan NIM 22512011, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam, dan saya akan membawakan materi yang berjudul struktur modal dan model investasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Yang pertama itu struktur modal. Menurut pendapat Trianto, struktur modal adalah pembelanjaan permanen yang dicerminkan melalui perimbangan antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang. Sedangkan menurut Home dan John, pengertian struktur modal adalah proporsi dari pendanaan atau permodalan permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili utang, saham, preferen, dan ekuitas saham biasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, yang pertama stabilitas penjualan, yang kedua struktur aktiva, yang ketiga leverage operasi, yang keempat tingkat pertumbuhan, yang kelima profitabilitas, yang keenam pajak pengendalian, yang ketujuh sikap manajemen, yang kedelapan sikap pemberi pinjaman, yang kesembilan kondisi pasar, yang kesepuluh kondisi internal perusahaan, yang kesebelas fleksibilitas keuangan. Selanjutnya komponen struktur modal. Yang pertama itu modal asing. Modal asing atau utang merupakan modal yang asalnya dari perusahaan yang bersifat sementara, bekerja pada perusahaan dan untuk perusahaan yang terikat. Modal tersebut adalah utang yang hingga waktu yang harus dibayar kembali. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri atau ekuitas adalah modal yang asalnya dari pemilik perusahaan dan ditanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak menentu lamanya. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak mempunyai batas, sedangkan modal pinjaman mempunyai jatuh tempo. Selanjutnya yang kedua, investasi dan struktur modal. Menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Sedangkan menurut Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang akan dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa akan datang. Dan sedangkan menurut Martalena dan Malinda, investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi yang masa akan datang, di mana di dalamnya terkandung unsur resiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Selanjutnya jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi, yang pertama investasi yang tidak menghasilkan laba. Jenis investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang diwajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Yang ketiga itu investasi dalam penggantian equipment.
investasi ini meliputi pengeluaran untuk pergantian mesin dan peralatan yang ada. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha. Investasi ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produk atau operasi menjadi lebih besar dan dari sebelumnya. Proses investasi yang pertama itu penentuan tujuan investasi, yang kedua penentuan kebijakan investasi, yang ketiga pemilihan strategi portofolio, yang keempat pemilihan aset dan pembentukan portofolio, yang kelima pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Adapun tujuan dari investasi yaitu secara sederhana tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Namun tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan yang diperoleh di masa datang. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi, antara lain yaitu: 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang. Yang kedua, mengurangi dampak inflasi. Yang ketiga, mendorong dan menghemat pajak. Selanjutnya, hubungan antara investasi dan struktur modal. Investasi terkait. Baik, selanjutnya itu hubungan antara investasi dan struktur modal. Investasi dan struktur modal sangat berkaitan erat karena perusahaan melakukan investasi, mereka membutuhkan sumber pendanaan, baik itu dari ekuitas maupun utang. Keputusan tentang sumber pendanaan ini harus mempertimbangkan biaya modal dan risiko yang terkait dengan masing-masing opsi. Misalnya, jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan utang untuk mendanai investasinya, maka ada potensi peningkatan laba karena leverage atau penggunaan utang untuk meningkatkan pengembalian. Namun, ada juga risiko meningkatnya beban utang yang bisa membebani keuangan perusahaan. Yang kedua, jika perusahaan menggunakan ekuitas, maka risiko finansial lebih rendah, tetapi kontrol dan pemilikan mungkin terdilusi dan biaya modal bisa lebih tinggi. Selanjutnya, struktur modal dan diversifikasi investasi. Diversifikasi keuangan dititik beratkan pada kemampuan perusahaan dalam mengembangkan sumber keuangan dan pembiayaan yang baru. Diversifikasi keuangan menimbulkan biaya modal secara signifikan dengan kebutuhan sumber dana baik secara internal maupun eksternal. Pengujian secara potensial telah dilakukan terhadap hubungan diversifikasi dengan karakteristik sumber pendanaan. Selanjutnya, struktur modal dan diversifikasi investasi. Diversifikasi keuangan dititik beratkan pada kemampuan perusahaan dalam mengembangkan sumber keuangan atau pembiayaan yang baru. Diversifikasi keuangan menimbulkan biaya modal secara signifikan dengan kebutuhan sumber dana baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, jenis-jenis diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi berdasarkan jenis aset. Yang kedua, diversifikasi berdasarkan sektor industri. Yang ketiga, diversifikasi berdasarkan wilayah geografis. Yang keempat, diversifikasi berdasarkan instrumen keuangan. Adapun strategi diversifikasi yang efektif. Yang pertama, kenali toleransi risiko. Setiap investor harus memahami toleransi risikonya sebelum membuat portofolio yang beragam. Yang kedua, rebalancing portofolio. Secara berkala, investor harus menyeimbangkan portofolionya kembali untuk memastikan bahwa komposisi aset sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko
risikonya. Yang ketiga, hindari over diversifikasi. Meskipun diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko, over diversifikasi bisa membuat pengelolaan portofolio menjadi tidak efektif dan mengurangi potensi keuntungan. Selanjutnya, manfaat diversifikasi. Manfaatnya itu yang pertama mengurangi risiko, yang kedua memaksimalkan peluang, yang ketiga menjaga stabilitas portofolio. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.